mulai saja untuk materinya. Untuk perencanaan K3 ini, gitu ya, kesehatan keselamatan kerja ini juga menjadi bagian dari sistem manajemen gitu. Kenapa? Karena dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan dalam hal pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan untuk kebijakan K3 ini untuk bisa mengendalikan risiko. Jadi, kenapa ada K3 di dalam satu perusahaan dan itu hukumnya wajib ya sekarang gitu ya, karena setiap perusahaan itu pasti ada risikonya. Benar nggak? Pasti banyak risikonya. Iya kan, risiko organisasi gitu. Di dalamnya ada risiko macam-macam lagi gitu. Ada risiko keuangan, ada risiko reputasi, ada risiko pemasaran juga gitu kan ya. Nah, apalagi kalau perusahaan tersebut ada pabrik ya, dia punya alat-alat berat gitu. Nah, di situ sangat-sangat berisiko sekali gitu ya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya gitu. Jadi ini yang jadi penting untuk kita bahas juga ya. Kemudian munculnya kebijakan terhadap perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan ini juga ada latar belakangnya gitu ya. Mungkin pengalaman saya ya dari masuk dunia kerja di tahun 1900-an gitu ya sampai dengan sekarang tahun 2020-an gitu itu ya itu sangat jauh sekali perbedaannya gitu. Dulu orang atau perusahaan itu sama sekali tidak mempedulikan masalah K3 ini. Jadi K3 ini masih belum diperhatikan oleh semua pihak ya, baik pemerintah, pelaku usaha, bahkan oleh si karyawannya itu sendiri gitu. Bayangin ya, gitu. Jadi ya kerja-kerja aja. Mungkin ada yang pernah masih ingat dulu berita-berita banyak sekali ya. Dulu waktu saya masih sekolah, masih SMP, SMA itu masih sering banget denger gitu kan di koran ada eh, buruh pabrik mana tangannya jarinya putus gitu misalkan seperti itu ya tuh sering banget terjadi yang namanya kecelakaan kerja gitu. Kecelakaan kerja itu ya memang terbukti ya sangat tinggi gitu ya tingkat kecelakaannya gitu pada zaman itu ya. Kemudian juga kurangnya pengawasan ya, pengawasan itu sifatnya masih parsial jadi tidak menyeluruh gitu ya dan tidak menyentuh ke seluruh aspek manajemen. Nah, ini juga sangat berisiko sekali gitu ya terhadap munculnya kecelakaan kerja gitu ya. Dan itu disebabkan juga karena apa? Karena relatif rendah komitmen pimpinan perusahaan gitu ya. Jadi belum ada sih pimpinan perusahaan itu dia punya komitmen yang tinggi ya dalam hal K3. Dipikir udahlah itu sambil jalan aja lah, itu udah nanti ya untuk apa kebakaran ya udah beli sana apar misalkan kayak gitu gitu ya. Terus apa misalkan dia ada pabrik butuh apa helm ya sudah beli aja helm tapi tidak dipahami secara betul gitu ya secara benar kenapa harus menjalankan itu semua gitu. Jadi karena bukan cuma menyediakan alat-alatnya saja, tetapi yang penting di sini adalah bagaimana manajemennya, gitu ya. Jadi bagaimana pengelolaan K3-nya, gitu. Nah, selain itu juga kualitas dari tenaga kerja, ya SDM saat itu, gitu ya, itu sangat rendah, gitu, kesadaran terhadap K3-nya, gitu, ya. Nah, ini semua akhirnya menjadi latar belakang munculnya kebijakan ya kebijakan. Itu dari sisi uh, ini ya dari sisi kepedulian, kesadaran dan juga perhatian terhadap K3 ya. Selain itu berjalannya waktu gitu ya, zaman sudah bergeser, tuntutan global ya sekarang ini kita sudah di era globalisasi gitu ya
maka tuntutan global pun di dalam perlindungan tenaga kerja itu juga sudah mulai tumbuh gitu ya. Jadi sudah ada banyak tuntutan-tuntutan terutama dari komunitas-komunitas perlindungan hak buruh internasional gitu ya. Itu menyuarakan tentang kebijakan K3 ini gitu ya. Lalu kalau di Indonesia atau di internasional itu ada LSM-LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, itu juga mendorong, mendesak gitu ya, supaya perusahaan itu memperhatikan hak-hak tenaga kerjanya untuk mendapatkan perlindungan. Nah, gitu ya. Terus juga apa namanya, kebijakan ini juga didorong dengan sudah bergesernya, kita udah pernah bahas kan kalau dari sisi manajemen sumber daya manusia bahwa tenaga kerja atau SDM itu tidak lagi dianggap hanya sebagai resource gitu ya atau faktor produksi, tapi sudah merupakan aset kan gitu ya, merupakan aset yang mereka ditempatkan sebagai mitra usaha. Ya udah otomatis harusnya kalau diperlakukan sebagai manusia, artinya sebagai aset gitu ya, nah itu harus dijaga dong kesehatannya, keselamatannya gitu ya, keamanannya dan sebagainya gitu ya. Nah, terkait anggaran ini juga sangat kecil waktu zaman sebelumnya gitu ya, untuk perusahaan itu mengalokasikan anggaran untuk K3-nya, untuk perencanaan K3-nya gitu ya. Nah, inilah semua kemudian menjadi dasar gitu ya buat perusahaan dan sebelum masuk ke perusahaan, jadi dari pemerintah dulu gitu ya. Pemerintah itu kemudian menjadi poin-poin tadi gitu ya, latar belakang tadi akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan ya, kebijakan-kebijakan gitu ya, dan juga undang-undang gitu ya terkait dengan K3 ini gitu ya. Jadi dasar dan peraturan pemerintah ini itu dilihat dari kecelakaan di tempat kerja yang memang itu sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, ya human error gitulah ya istilahnya gitu kan. Terus juga untuk bisa menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, baik itu orang yang ada di tempat kerja, jadi selain tenaga kerjanya, selain si SDM yang ada di perusahaan itu, kan bisa aja ada tamunya, perusahaan datang, ada vendor datang, ada supplier datang gitu ya. Nah, itu juga harus bisa terjamin kesehatan dan keselamatannya gitu ya. Nah, maka di situ muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya tentang keselamatan kerja. Nah, undang-undang itu kemudian dirinci lagi penjabarannya di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 96 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau kita singkat dengan SMK 3 gitu ya. Jadi SMK 3 bukan Sekolah Menengah Kejuruan 3 ya, tetapi di sini Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan gitu ya. Nah, ini kita harus pahami dulu nih gitu asal mulanya ya adanya K3. Dari situ berarti tujuan dan sasarannya ya. Ini boleh dibantu dibacakan ya supaya saya juga ngecek kehadirannya. Pak Agus Prasetyo, saya dengar saya. Bu Adir, Ya, siap. boleh dibacakan. Tujuan dan sasaran, menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Ya, itu ya. Jadi tujuan dan sasarannya itu ya ujung-ujungnya sebenarnya adalah supaya
karyawan itu bisa tetap produktif gitu loh. Bisa produktif dalam arti menjalankan pekerjaannya atau kinerjanya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan ya. Jadi kinerja SDM-nya bagus, ya otomatis kinerja perusahaannya pun juga akan bagus gitu. Selain itu juga menjaga melindungi bukan cuma para pekerja, tetapi juga perusahaan secara keseluruhan dan juga lingkungan di sekitarnya, termasuk masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti berkaitan dengan limbah, pembuangan sampah misalkan gitu, itu termasuk ke manajemen K3 ya. Nah, itu jangan sampai itu mencemari lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Seperti itu ya. Jadi 2 poin itu yang menjadi tujuan dan sasarannya dari sistem manajemen K3 gitu ya.